Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan di dalam kesempatan kita mau menyambut perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya juga ingin memaparkan satu perenungan firman Tuhan lewat video pastoral kali ini. Adapun nats firman Tuhan yang akan saya bacakan, satu ayat firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang tidak asing lagi buat kita semua. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali, karena begitu besarnya kasih Allah, sehingga putranya yang tunggal Yesus Kristus diserahkannya, diutusnya untuk datang ke dalam dunia, untuk mencari kita orang berdosa, manusia-manusia terhilang, untuk diterima dan diselamatkannya. Namun Yohanes telah memberitahukan secara gamblang tentang satu fakta realita yang sangat-sangat memedihkan, yang sangat-sangat mendatangkan suatu yang amat sangat prihatin, di mana di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dikatakan, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, ia datang kepada umat kepunyaannya sendiri, tetapi umat kepunyaannya tidak menerimanya alias menolak. Tentu ini merupakan suatu keadaan yang sangat ironis, keadaan yang sangat memedihkan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mau mencari orang berdosa, tetapi manusia tidak mau mengenalnya, dan orang-orang yang dicintainya, umatnya, tidak menerimanya alias menolaknya. Sungguh keadaan yang tidak semestinya. Tentu suatu keadaan yang tidak seharusnya terjadi. Allah mengasihi dunia ini dengan mengutus putra yang tunggal, supaya manusia-manusia yang berpersoalan dengan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus akan didamaikan. Tetapi orang-orang yang akan didamaikan menolaknya. Sungguh amat sangat keterlaluan. Namun puji syukur kepada Tuhan, ternyata Tuhan Yesus Kristus kedatangannya ke dalam dunia ini tidak bergantung karena tempat, situasi, kondisi. Sekalipun ia akhirnya terlahir lewat palungan, ia pun tetap datang ke dalam dunia dan terlahir di sana. Puji syukur pada Tuhan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini tidak bergantung kepada respon akan orang-orang yang mau menerima atau menolaknya, tidak bergantung kepada kondisi direspon, diterima atau direspon, ditolak. Karena bahwa sesungguhnya Yesus Kristus datang jelas sekali hanya beralaskan ketaatan kepada Bapa yang sudah mengutusnya, hanya beralaskan ketaatan kepada Bapa yang mengasihi kepada manusia, sehingga Yesus Kristus mau datang. Bukan tergantung oleh direspon, terima atau ditolak, tetapi memang dia datang untuk mencari manusia berdosa, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Puji syukur pada Tuhan. Nubuatan kelahiran Tuhan Yesus jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia, terlahir di kandang hewan, sudah diberitakan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama.
Dan nubuatan itu sudah menjadi suatu fakta kenyataan, telah terlahir 2000 tahunan yang lalu. Yesus Kristus lewat darah Maria terlahir ke dalam dunia ini, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Datang ke dalam dunia tidak lain tidak bukan adalah anugerah yang besar sebenarnya dari Allah lewat Tuhan Yesus untuk kita manusia berdosa. Kedatangannya ke dalam dunia tidak lain tidak bukan merupakan suatu ungkapan karya sempurna, karya kekal dari Allah Bapa untuk supaya manusia terima keselamatan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, lewat Natal ini kita memberikan hati, memberikan pikiran, memberikan satu waktu untuk kita introspeksi diri, memeriksa, mengingat dan bahkan mengenang akan cinta kasih Tuhan kepada diri kita. Cinta kasih Tuhan kepada kita umat berdosa. Mari kita lewat kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, pakailah waktu secara seksama, bukan untuk hura-hura semata, bukan untuk apalagi pesta pora yang tidak ada makna dan tidak ada arti, melainkan kita merenungkan tentang kasih Allah yang besar yang sudah melanda kepada hidup kita. Tuhan Yesus sudah terlahir, Ia sudah bahkan mati di atas kayu salib, menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, camkan baik-baik segala pengharapan untuk kita bebas dari perbudakan dosa, segala hal yang mendatangkan kemerdekaan dari himpitan rasa bersalah kita, segala sesuatu perkara yang bersih dari berbagai kenajisan, kekotoran dari pikiran kita yang ngeres, semua akan bisa kita terima, tersedia bagi kita semua di dalam diri Kristus Yesus. Mari kita lepaskan semua beban-beban berat, lepaskan segala ketidaksucian, ketidakbaikan, ketidakindahan di dalam kita menjalani kehidupan dengan percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang telah lahir dalam dunia ini. Biarlah Natal ini menjadi satu momentum, hadiah yang terbesar di atas yang terbesar buat orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Saya tawarkan, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Buat yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, jangan kita takabur. Perbaiki hubungan, keintiman, hubungan yang semakin mesra bersama Kristus Yesus Juru Selamat kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang sudah mendapat anugerah besar, namun kita tidak mengindahkan dan merespon dengan penuh hormat kepada Allah yang mengasihi kita. Tuhan memberkati akan kita semua. Amin.